Pengacara adalah salah satu profesi dengan dilema etik paling berat. Mereka diwajibkan membela publik pada satu titik. Di saat bersamaan punya keharusan membuktikan tiap klien tidak bersalah dalam persidangan. Bahkan jika itu adalah tersangka yang paling dimusuhi oleh masyarakat. Beberapa pengacara kondang di Indonesia juga tidak lepas dari dilema semacam itu. Siapa saja mereka? Mari bahas bersama dalam polemik kali ini. Kalau kamu mengikuti berita dari kasus besar setiap tahun, misalnya kopi sianida di 2016, lalu korupsi IKTP di tahun berikutnya, hingga drama pengejaran tersangka pengalihan hak tagih Bank Bali dari rentang 2009 sampai 2020. Maka, nama Otto Hasibuan seharusnya cukup familiar. Pengacara lulusan UGM ini adalah kuasa hukum untuk tersangka utama dari 3 kasus tersebut. Mulai dari Jessica Kumala Wongso yang dituduh membunuh sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Kemudian membela Setia Novanto pelaku korupsi proyek pengadaan IKTP. Serta yang masih segar, jadi pendamping Joko Chandra, buronan yang dikejar Polri sejak 2009 dan baru tertangkap pada 2020 kemarin. Tapi jangan salah membedakan karena ada 2 pengacara dengan nama Otto di Indonesia. Selain Otto Hasibuan, masih ada Otto Cornelis Kaligis, atau mungkin lebih familiar disebut OC Kaligis. Dokter hukum pidana jebolan Universitas Pajajaran, yang juga merupakan ayah kandung dari seleb tanah air, Velove Vexia. Pengacara yang satu ini cukup terkenal karena mendampingi berbagai nama tenar. Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto adalah klien terbesar yang pernah dia bela saat jadi tersangka di sejumlah kasus korupsi tak lama setelah lengser. Oce Kaligis juga sempat mendampingi Nasril Ilham atau Ariel Noah saat tersandung kasus video panas dengan model Luna Maya pada 2010. Serta jadi kuasa hukum terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nasaruddin pada 2011 lalu. Namun karir pengacara kondang ini sempat terhenti karena terjerat kasus suap hakim PT UN Medan pada 2015 lalu. Di saat itu dijerat hukum 7 tahun penjara, 3 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dan belakangan, jumlahnya disunat lagi jadi 5,5 tahun, membuatnya bisa bebas kembali pada Maret lalu. Setahun sebelum ditangkap, Oce Kaligis sebenarnya sempat mendampingi para orang tua korban pelecehan seksual di Jakarta International School. Dan di situ dia berhadapan dengan salah satu mantan anak buahnya di firma, Hotman Paris Hutapea, yang saat itu membela para tersangka. Inilah sosok selanjutnya yang akan kita bahas. Mungkin ada yang protes, tapi jangan lupa, pengacara kondang yang satu ini adalah orang yang ikut membela Nasaruddin, yakni tersangka kasus korupsi Wisma Atlet pada akhir 2011. Tepatnya saat mantan atasannya Oce Kaligis diberhentikan oleh yang bersangkutan sebagai kuasa hukum. Hotman juga jadi pengacara Aguste, tersangka pembunuhan bocah berusia 8 tahun, Angelin Megawe. Dalam kasus itu dia berhasil membuktikan kalau kliennya bukan pembunuh sebenarnya. Namun pada akhirnya Agus tetap dihukum karena terbukti membantu pelaku menyembunyikan jasad Angelin. Dalam kasus yang terjadi di Bali pada 2015 itu, pelaku sebenarnya memang bukan Aguste, klien Hotman, tapi seorang perempuan paruh baya bernama Margaret Christina Megawe yang merupakan ibu angkat dari korban sendiri. Orang inilah yang dibela oleh pengacara dalam pembahasan kita selanjutnya, Hotma Sitompul, adik kandung dari politik sekaligus aktor Ruhut Sitompul, serta ayah tiri dari Bambang Reguna alias Bams, mantan vokalis band Samson. Selain membela tersangka utama dalam kasus kematian Angelin beberapa bulan lalu, nama Hotma juga sempat naik daun karena membela terdakwa kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Eka Julianto Putra. Tentu Hotma bukan satu-satunya yang naik daun dalam beberapa bulan terakhir ini. Masih ada Arman Hanis, kuasa hukum mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, yang tersandung kasus suap proyek infrastruktur pada 2021 lalu. Nama Arman selama beberapa minggu belakangan cukup sering jadi pemberitaan media karena perannya sebagai pengacara dari Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua.
Tahun ini memang bisa dibilang masa emas untuk Arman. Karena sebelum mendampingi dua orang barusan, dia juga sempat mendampingi atau membela Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dalam kisruh soal kepemilikan jet pribadi pada Maret lalu. Semua orang memang punya masanya masing-masing. Kalau tahun ini milik Arman Hanis, maka akhir 90-an sampai awal 2000-an adalah eranya Elsa Syarif, pengacara yang 2019 lalu jadi bulan-bulanan Nikita Mirzani dalam acara Hotman Paris Show. Jangan salah, meski beberapa tahun belakangan lebih terkenal sebagai pengacara kasus perceraian, perempuan berumur 65 tahun ini, selama tahun 1996, adalah kuasa hukum utama di sejumlah perusahaan milik Tommy Soeharto. Kemudian, begitu masuk tahun 2000-an, dia kembali ditunjuk sebagai pengacara pribadi majikannya, yang saat itu tersandung kasus tukar guling Goroh dan Bulog, serta jadi tersangka utama pembunuhan Hakim Agung Syafruddin Kartasasmita. Membela tersangka korupsi memang bukan pilihan bijak untuk seorang pengacara, tapi akan jadi portofolio yang bagus jika berhasil dimenangkan. Mungkin itu sebabnya para kuasa hukum tidak keberatan membela klien semacam ini. Tidak terkecuali pengacara kondang sekelas Junifer Girsang. Kakak kandung politikus PDIP, Junimart Girsang ini, adalah kuasa hukum Surya Darmani, bos PT Darmex Group atau PT Duta Palma, produsen minyak goreng Palma, yang merupakan pelaku penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman. Tidak tanggung-tanggung. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh negara karena tindakan mereka itu mencapai 78 triliun rupiah. Angka terbesar dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia. Kebanyakan nama barusan memang terkenal tidak pilih-pilih klien, namun tidak bisa dipukul rata kalau membela tersangka korupsi atau pelaku kejahatan berat lain hanya dilakukan oleh para pengacara yang berorientasi profit. Beberapa nama yang terkenal sebagai pahlawan di kalangan gerakan juga pernah mengambil pilihan dilematis semacam ini. Sebut saja, misalnya mantan Wakil Ketua KPK, Chandra M. Hamsa, yang pada tahun 2014 lalu maju sebagai pengacara untuk tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU Belawan, M. Balhawan, di mana hal ini sempat membuat publik geram. Atau ambil contoh lain, Todung Mulia Lubis, pengacara publik yang terlibat dalam pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI ini, dari masa Orde Baru sampai Reformasi. Cukup terkenal karena berbagai kasus komersil dan pro bono yang menyita perhatian. Mulai dari mengawal kasus Marsina, buruh perempuan yang dibunuh setelah mengorganisir protes melawan perusahaan tempatnya bekerja, PT CPS, pada tahun 1993. Hingga menang dalam persidangan awal melawan keluarga Cendana, yang menggugat majalah Times karena pemberitaan pada awal 2000-an. Sejumlah kasus ini tentu lebih dari cukup untuk membuat Todung disebut pahlawan. Namun, semua itu hancur seketika saat membela Antoni Salim, tersangka kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia pertengahan 2007 lalu. Karena pilihannya itu, Todung ditendang dari lembaga yang membesarkan namanya, YLBHI. Hal serupa juga dialami oleh sejawat Todung, almarhum Adnan Buyung Nasution, pendiri YLBHI, yang nyaris sepanjang hidupnya dikenal sebagai pembela kaum miskin, juga dikeluarkan dari lembaga yang dia bentuk. Karena terlibat dengan kuasa hukum yang membela para jenderal tersangka pelanggaran HAM pada tahun 1999. Kemudian, setelah dikeluarkan, dia kembali mendapat kritikan sebab jadi pengacara Suyitno Landung pada 2006. Tersangka pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru yang membuat negara rugi 1,2 triliun rupiah. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Adnan Buyung kembali dapat cibiran karena membela tersangka kasus rekayasa pajak Gayus Tambunan pada tahun 2010.